Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Alimuddin, NPM 0910580419028, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenring Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan terkait mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal, S.Tos, MSI. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Pengertian administrasi publik, 2. Pendekatan administrasi publik, 3. Identifikasi administrasi publik, 4. Peranan administrasi publik, 5. Krisis identitas administrasi publik. Pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik. Pertama, Maurits Speer. Menurut Maurits Speer, terdapat 3 pendekatan administrasi publik. Pertama, pendekatan matematik atau mathematic approach. Kedua, pendekatan sumber daya manusia atau human research approach. Dan yang ketiga, pendekatan sumber daya umum atau general research approach. Kedua, Prestus. Menurut Prestus, terdapat 4 pendekatan administrasi publik. Pertama, pendekatan institusional atau the institutional approach. Kedua, pendekatan struktural atau the structural approach. Ketiga, pendekatan perilaku atau the behavioral approach. Dan keempat, pendekatan pasca perilaku atau the post behavioral approach. Ketiga, menurut Thomas J. Davie. Menurut Thomas J. Davie, terdapat 4 pendekatan administrasi publik. Pertama, pendekatan manajerial. Kedua, pendekatan psikologis. Ketiga, pendekatan politis. Dan keempat, pendekatan sosiologis. Keempat, menurut C.L. Sharma. Menurut C.L. Sharma, terdapat 6 pendekatan administrasi publik. Pertama, pendekatan proses administrasi. Kedua, pendekatan empiris. Ketiga, pendekatan perilaku manusia. Keempat, pendekatan sistem sosial. Kelima, pendekatan matematik. Dan keenam, pendekatan pembuatan keputusan. Kelima, menurut Gordon. Menurut Gordon, terdapat 4 pendekatan administrasi publik, yaitu 1. Pendekatan tradisional. 2. Pendekatan perilaku atau behavioral approach. 3. Pendekatan pembuatan keputusan atau decision making approach. Dan keempat, pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ilmu politik, pandangan rasional mengenai administrasi, dan gerakan manajemen ilmiah. Identifikasi administrasi publik. Kaiden menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari 1. Identifikasi administrasi pemerintahan, 2. Identifikasi organisasi publik, 3. Identifikasi orientasi sikap administrasi, 4. Identifikasi proses yang bersifat khusus, dan 5. Identifikasi aspek publik. Unsur umum administrasi publik adalah administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut, yaitu administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Sebagai stabilisator masyarakat, 2. Sebagai kunci masyarakat modern, 3. Peranan dalam pembangunan nasional, 4. Peranan dalam perubahan sosial.
Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam, menurut Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu atau kebukan. 2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.